Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan singkat pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu semalam ya Tuhan. Kami dapat tidur dengan nyenyak hingga bangun di pagi hari yang cerah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong buka pintu hati kami dan pintu pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh terkata sempurna, kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tema renungan singkat pada pagi hari ini adalah kelicikan iblis. Saya ambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Amin. Masalahnya adalah bagaimana agar kita bisa mengenali bahwa jalan hidup yang kita jalani itu adalah jalan lain, bukan jalan dunia. Jawabannya adalah kita harus mengerti kehendak Allah di dalam dinamika hidup kita. Oleh sebab itu, dinamika hidup kita itu haruslah dinamika hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Dinamika itu bicara mengenai keadaan yang selalu berubah oleh karena suatu dorongan atau suatu kekuatan. Lalu, apa yang mendorong dinamika hidup kita? Hati-hati teman-teman, setan itu licik sekali. Ia mengarahkan orang ke api kekal, baik itu jemaat, aktivitas maupun pendeta. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, kita pasti tertipu oleh kelicikan iblis, karena iblis memiliki kecerdasan yang melampaui kecerdasan manusia, namun tidak melampaui kecerdasan Allah, tidak melampaui kecerdasan Roh Kudus. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman hidup dan pendidikan, kita pasti diarahkan kepada dinamika hidup yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya ke api yang kekal. Dia bisa menyamar sebagai malaikat, padahal dia bukan malaikat yang kudus. Manusia saja bisa memalsukan barang secanggih apapun, apalagi iblis yang lebih dari manusia. Dia bisa menjadi malaikat palsu. Jadi, kalau bukan Roh Kudus yang pimpin kita bisa tidak akan mengenali apakah kita ini sekarang berada di jalan lain atau tidak. Sebab kelihatannya kita ada di gereja dan mungkin aktif dalam pelayanan, tetapi sebenarnya kita belum ada di jalan Tuhan. Jangan kita berpikir kalau kegiatan itu kegiatan rohani pasti disetujui Tuhan, belum tentu. Ada yang bukan bagian kita dan itu tidak perlu kita pegang. Jadi cirinya jelas. Orang yang berjalan di jalan Tuhan itu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya memiliki ketepatan, presisi di dalam bertindak. Masalahnya, bagaimana kita tahu bahwa tindakan kita itu presisi? Nah, disinilah kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan sampai kita bisa menikmati damai kesejahteraan Allah. Sampai kita bisa mencium kesucian Tuhan serta keagungan dan kekudusannya, sehingga mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Hal itu haruslah sesuatu yang real, bukan fantasi. Kalau kita sering mendengar orang berkata, "Aku membawa damai sejahtera dari Tuhan," padahal dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka itu hanyalah fantasi. Dia harus mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan. Coba renungkan betapa hebatnya kita bisa memiliki Tuhan, bisa berjalan dengan Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan dengan Tuhan Yesus Kristus yang berjanji menyertai kita senantiasa. Damai sejahtera dari Allah menjadi ukuran apakah kita presisi atau tidak dalam bertindak. Kalau kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera kita masih ditopang oleh perkara-perkara duniawi, maka kita pasti tidak bisa membedakan apakah tindakan ini presisi atau tidak. Indikatornya kacau dan parameternya tidak jelas. Baik teman-teman, itulah renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga dari renungan tadi kita bisa belajar dan kita bisa mengetahui apakah kita sudah berada di jalan yang benar atau masih berada di jalan yang salah. Nah, setelah kita buka
renungan ini dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup kembali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan pada pagi ini yang jauh dari kata sempurna. Kami peralaskan di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.